Ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, sekarang hari Rabu 19 Juli 2023 dan IHSG dalam pos. Sorry, harinya tanggal merah. Ya, selamat buat umat muslim yang merayakan kalau nggak salah hari satu Muharram lah apa. Ya. Ya, hari ini gua mau curcol santai guys ya. Ya. Kenapa Bank BTN itu cenderung arahnya turun bukan naik ya? Ya lu dalam 5 tahun nih Bang BTN justru investasi lu turun 39%. Nah, Bang BTN ya. Hari ini ada transaksi nggak sih? Nggak kan ini kemarin kan? Nggak ada ya. Iya ya ini kemarin ini. Oke, ya BTN dalam 5 tahun turun 39% ya. Kenapa dia nggak bisa seperti BBRI? Nah, ini BBRI dalam 5 tahun naik 93% ya, hampir 100%. Ya, jadi lo kalau taruh duit 100 juta 5 tahun lalu, sekarang duit lu 200 juta 5 tahun. Kalau yang duitnya 1 M ya duit lu 2 M sekarang kayak gitu. Tapi kalau di BTN lu taruh 100 juta ya nilainya jadi 50 juta sekarang turun. Ya jadi 60 juta lah. BMRI 5 tahun naik. Ini BMRI agak turun ya. BMRI turun 15. Enggak, ini ngaco nih angkanya kalau BMRI ini. Oh, ini sempat stock split guys ya. Jadi dia belum dikoreksi harga stock splitnya BMRI ini. Ya. Enggak, dia ini naik ini harusnya nih. Naik bukan turun BMRI ya. Ya ada lah naik kayaknya 60 atau 70 ada. Ini BMRI karena dia stock split. BBTN ada stock split juga ya? Oh nggak ada, dia bukan stock split right issue ya. Iya jadi benar. Jadi BBTN benar turun ya. Benar turun, bukan bukan stock split ya. Jadi BBTN benar turun itu. Terus BBCA dalam 5 tahun naik 98% ya, sama seperti BRI. Terus BBNI dalam 5 tahun naik at least 22% ya. Lalu BNGA yang terbaru naik dalam 5 tahun 60%. Ya gila nih BNGA nih 60%. Nah, kenapa cuman BBTN yang 5 tahun malah turun? Nah, ini yang kita mau diskusikan ya guys ya. Malah dia turun 39%. Ya, ini yang mau kita diskusikan. Padahal kalau secara aset tuh BBTN kalau gue nggak salah bank kelima terbesar di Indonesia ya. Tapi kalau secara market cap BNGA lebih gede daripada BBTN. BBTN market cap-nya cuman 14 triliun ya. Ya turun karena harganya turun ya. Kalau Bank Niaga itu 39 triliun. Secara market cap lebih gede Bank Niaga. Ya jadi bagaimana mungkin seorang Bank Niaga bisa lebih menarik ketimbang Bank BTN kan? Kan itu pertanyaan ya. Bisa lebih menarik daripada bank yang asetnya lebih atas Bank Niaga gitu loh. Nah, ini gue udah sediain data, jadi oke kita cek dulu ya. Sebelumnya BTN ini yang megang ini negara 60% ya, dia 13 miliar yang megang 60% dan masyarakat 40%. Jadi masyarakat ada di ya 5 miliar lah dipegang masyarakat ya. Nah, kita akan studi kasus BBTN ya. Dan gue akan bandingin dengan BNI, Bank Mandiri, Niaga, BCA dulu deh, BCA, lalu BRI dan BNGA ya. Di bursa saham tuh ada gini guys, ada perusahaan yang bagus, bagus secara ini semua bagus, bukan ecek-ecek juga ya. Tapi kenapa harga sahamnya kok malah cenderung turun ya? Itu ada dua faktor ya, ada dua faktor kadang-kadang itu harga sahamnya kemahalan bisa. Jadi bukan
Bukan karena perusahaan itu jelek kinerjanya, bukan. Tapi karena ada orang overexcited beli saham itu sehingga terjadi kenaikan harga yang tinggi-tinggi. Dan pada akhirnya nanti investor menyadari itu kemahalan dan pelan-pelan akan koreksi. Ya, itu terjadi. Ada. Jadi bukan perusahaannya jelek, bukan. Nah, jadi lo, makanya gue setiap gue bahas itu ya, selalu ada gue tulis harga waras. Misalnya, wah harga warasnya nih di sekitaran 900 sampai 1.800. Jangan beli di atas 1.800. Ya, jadi kalau saat itu emiten itu di harga 2.200 ya lu jangan beli. Itu cenderung akan turun ke harga sininya, warasnya gue bilang atau fundamentalnya lah. Ada. Ya faktor-faktor kenapa harga saham kemahalannya nanti akan ditentukan menurut gue ya dari dividen. Paling so far ya menurut gue paling gampang tuh ngukur dari dividen paling akurat, lebih akurat ketimbang dari EPS ya kalau gue. Heeh. Nah ini ada hubungannya nanti di kedua ya dividen. Kita harus akuin lah dividen itu part dari fundamental ya. Kalau di gua ya, dividen itu part dari fundamental. Jadi nanti gue jelasin logika di balik itunya ya. Logika di balik itunya. Oke, kenapa Bang BTN ini jebol terus ya? Kalau lo lihat di Lapkeo-nya ya, kayak gini. Ini ini BBTN punya ya. Jadi lo lihat sendiri ya, BBTN itu membagikan dividennya itu kecil. Contoh di 2021 hanya 10% dari laba bersihnya dari EPS. Dia hanya bagikan 22. Kalau lo pakai rumus dividen kali 10 dan kali 20 ya. 22 kali 10 kan 220, lalu 22 kali 24, 440. Maka harga fundamentalnya BBTN itu cuma di sini 220 dan 440. Ya kalau lu beli di 3 ribuan nih sempat 2.100 ya. Meskipun nih perusahaan bagus tapi nggak waras gitu. Bahkan di 1.300 pun nggak masih kemahalan gitu. Oke. Lu harus paham ya, lu harus paham ini dulu. Nah, kalau lu pakai kinerja dia yang kemarin terbaru 43. Ya, DPR-nya sedikit membaik tapi masih kecil, cuma 18%. Kalau dibandingkan BRI 85%, Mandiri 60%, BCA 50%, Bank Niaga bahkan 57%, atau BNI 40%. Ya, ini jelas ini paling nggak menarik. Ya, seumpama lu hitung pakai angka 43 yang dividen dibagikan tahun ini 43, maka harga fundamentalnya 43 kali 10, 430 dan kali 20. Hanya 860, paling mahal di atas ini mahal ya. Makanya 1.370 pun masih tergolong mahal. Apalagi lu yang beli di harga 2.000 kemarin. Itu sebabnya dia nggak punya power untuk ngangkat. Logikanya gimana bos power buat ngangkatnya itu ya? Karena kalau lu beli sekarang dia dividen 43 ya. Di harga sekarang lu cuma dapat 1.000, lu dapat yield cuman 3,1%. Kecil. Lu bikin kontrakan lebih gede. Ya makanya akhirnya paham ya, lu bikin kos-kosan atau kontrakan itu lu masih dapat 5%. Betul ya, 5% per tahun. Dan lu sekarang kalau taruh di BTN cuma dapat dividen 3,1%. Lebih kecil daripada kos-kosan. Hal ini membuat di dunia nyata orang yang tertarik membeli BTN itu sedikit. Jadi sedikit. Karena dividennya lebih kecil di dunia nyata dari investasi di dunia nyata. Ya kayak lu bikin kos-kosan gitu lebih gede. Ya, yang tertarik untuk beli BBTN jadi dikit ya, karena dividennya kurang nggak menarik lah istilahnya. Ya tentunya orang yang mau taruh dana pensiunnya dia yang punya 1 miliar, 500 juta, 2 miliar, atau 10 miliar yang nggak tertarik beli BTN. Dia pasti carinya kalau nggak BRI, Mandiri, ya, bahkan Bank Niaga, BCA ya BCA kalau capital gain masih oke buat BCA lah. Atau BNI lebih incer itu ketimbang dia mengincar BTN sehingga pembeli dari BTN itu dikit. Kalau dikit ya nggak ada kenaikan harga. Kalau ada pun dia nggak berani hajar di harga atas. Ya. Jadi dividennya, kalau lu cek ya dividen history BTN itu nggak konsisten lah. Ya, jumlahnya itu tuh nggak membuat orang jadi menarik gitu. Ya. Sedangkan orang pengennya kalau BRI Mandiri ya BCA ya
bahkan Bank Niaga sekarang itu ya, itu tuh dividennya per tahun selalu makin naik gitu ya. Itu yang bikin orang menarik gitu. Ini angka-angkanya ya. Nggak konsisten tuh. Sempat 49, 57, 53, tahu-tahu turun 42, sekarang 43. Nah, bahkan ini dividen lebih kecil daripada tahun 2018. Ya. Nah, ini yang bikin nggak menarik. Beda jauh dengan BRI ya. BRI misalnya nih BRI. Tuh, dividen waktu itu 44. Ini apa sih? Sorry, ini BNGA. Ini BRI ya. BRI dividen dulu 98 tahun 2020. Lalu naik 174. Lalu naik 288. Dan tahun depan kita tahu BRI bakal bagikan 409 kali 85% ya. Berarti BRI tahun depan tuh akan bagikan 347 dividen tahun depan loh. BRI loh. Nuh, ya. Di- Ini kan tahun tahun ini 288 nih. Berarti tahun depan dia bagikan 347. Lebih gede nggak? Lu nggak perlu nambah duit itu tapi pemasukan lu lebih gede. Makin nambah terus per tahun 347. Berarti kalau lu beli di BRI sekarang ya 347 lu masih dapet yield lu masih dapet yield 6,1% di atas rumah kontrakan ya nggak? Kos-kosan ya. Orang masih mau artinya apa tuh John? Artinya karena masih 6,1% yieldnya di harga sekarang. Artinya orang yang mau hajar BRI 5.625 di harga ini masih bejibun yang ngantri. Masih bejibun. Ya. Sedangkan yang mau beli saham BTN di harga sekarang 1.300 kemahalan. Ini masih kemahalan karena dividennya paling banter lu tembus 43 cuman dapat 3,1% ya. Ya ini hukum pasar aja guys ya. Logika nih, lo ada dua lapak. Yang satu lapaknya bisa kasih lo 6,1% di harga sekarang dividennya. Dan tentu dengan kinerja secara capital gain minimal kan naik 10%. Ya nggak? Terus lapak kedua cuma nawarin gini. Secara bodoh, lebih ramai antrian yang mana? Si ini atau si ini? Ya udah pasti si kiri. Ya nggak ada yang antri di sini tuh bisa dihitung pakai dikit lah kalau ada. Ya, tapi kalau orang yang udah mungkin banyak kan juga yang beli mungkin kurang paham ya. Tapi kalau yang udah paham pasti ngantrinya yang di kiri. Nah itu guys. Jadi dividen tuh harus lebih besar setahun dari tahun, lebih besar dari tahun ke tahun ke tahun. Nah BRI, Mandiri, BCA, BNGA, apa lagi? BNI, nah itu dividen per tahunnya selalu makin besar. Nggak percaya? Nih gue udah siapin data. Ya, ini BNI ya. Dividen 44, 2020, 2021 146. Ya nggak 2022, wah dua kali lipat 392. Wah kan orang seneng ya. Ini mah lebih dari kontrakan gitu. Mungkin lo yang taruh waktu ambil di sini waktu masih murah, lo kok per tahun gue lebih gede daripada bikin rumah. Makin lama makin gede. Tahun ketiga lebih gede lagi. Tahun keempat BNI kira-kira bakal bagi berapa nih tahun tahun depan ya? Ini kan kemarin kan 392 nih yang bagi tahun ini. Tahun depan 1120 kali 40. Berarti tahun depan kira-kira BNI bagi 448. Lebih gede nggak? Tunggu. Dari 392 tahun depan 448 lebih gede nggak? Ya lebih gede kan? Jadi kan orang senang. Jadi kalau misalnya 448 nih. 448 dibagi 8.900 berarti lu masih dapet yield 5%, masih oke. Dengan jaminan 2025 bakal lebih gede lagi. Jadi nggak masalah orang jadi masih berani hajar BNI di harga 8.900 ya nggak? Jadi kan kalau 448 berarti harga fundamentalnya berapa? Kali 10 sekali 9.560. Masih di harganya nggak? Masih di harganya nggak? Ya masih kan? Oh, orang masih pengen. Ya nggak? Jadi BNI dividen makin gede per tahun kan. Nah, orang pengen kayak begitu. Kalau BTN nggak jelas. Itu yang bikin BTN kurang menarik, guys. Jadi lu jangan heran 5 tahun lu malah turun 39%. Ingat ya, guys, meskipun BTN itu perusahaan bagus, tapi hanya karena gara-gara dividen kayak gitu aja.
Itu udah bikin orang malas ngantri. Lu harus paham ini hukum pasar ya. Nah, investasi saham tuh lu harus paham ada namanya hukum pasar. Ini hukum ini di bank-bank ini nggak ada bandar-bandaran, guys, nggak ada. Yang nurun ini bukan bandar, nggak ada bandar sama sekali di market cap segini semua ya. Jadi lo jangan parno, nggak ada bandar di sini. Jadi ini pure bener-bener logika jual beli aja. Ada 6 lapak. BRI, Mandiri, orang jualan anggaplah lapak. BRI, Mandiri, BCA, BNGA, dan BTN. Dari keenam ini yang paling nggak menarik tuh BTN. Lu udah pasti kalau lu lihat di warung gitu ya, ada warung BRI, BTN itu pasti yang paling sepi antriannya BTN. Udah pasti. Ya itu logika gitu doang. Ya tahu dari mana ya? Karena dari dividennya nggak menarik. Itu aja. Ini BNI, ya nggak? Kalau BMRI, oh BMRI tuh, lihat ya. Ini kita kan studi kasus. Kita studi kasus yang real aja. Kelihatan ini real lo bisa kita prediksi gitu loh ya. Tahun 2020 dividen Mandiri 110, lalu naik 180, lalu kemarin naik 264. Udah hampir gede banget kan tahun depan. 538 kali 60% berarti Mandiri akan membagikan tahun depan ya. 322. Lebih gede nggak dari ini? 322. Senang nggak orang beli dari sini misalnya berani? Senang. 322 di harga sekarang Bang Mandiri. Dapat yield. Lu masih dapat yield 6%. Masih di atas tuh lu bikin kos-kosannya. Berarti orang artinya masih mau ngantri. Masih berani hajar Mandiri 53, 50. Bahkan harga fundamentalnya Mandiri 322 ya kali 10 aja. 3.220 sampai 6.440. Berarti ini masih. Dan masih ini berarti nggak kemahalan. Ya. Ya lain banget sama kasusnya tadi BTN yang 430 sampai 860. Sekarang harga pasarnya 1.300 ya. Ya nggak menarik. Udah pasti itu bakal sepi. Yang mau beli dia hajar di 1.300 itu untuk BTN sepi. Nggak bakal banyak. Kalau ada pun ya nggak bakal banyak. Susah terjadi kenaikan harga. Ya demikian juga yang lain ya. BCA. Oh, dividennya dari 106 naik 125 dan 205 naik. Tahun depan BCA kira-kira kan dia selalu, BCA pernah bagi 62% ya. Kalau BCA bagi 62% lagi tahun depan, maka 374 ini mulai perbaikan loh. BCA lebih gede loh sekarang loh. Gue udah lama ngikutin BCA. Gue pilihnya Mandiri sama BRI loh. Berarti tahun depan kira-kira BCA 374 kali 62%. Kira-kira tahun depan BCA akan membagikan 231. Lebih gede nggak dari ini ya? Lebih gede kan? Nah, orang jadi mau ngambil BCA ya, karena dividennya selalu lebih gede per tahun. Lalu demikian juga yang lagi naik daun nih. BRI tadi udah gue hitung ya. BRI kan tadi 344 ya. Berarti kan 344 dividennya tahun depan fundamentalnya 3.440 sampai 6.480 ya. Masih di harganya nggak? Masih. Jadi orang agak takut hajar kok ini sorry ini Mandiri. Nah, aduh. Ya ini BRI ya, lihat ya. 5.600 dan ini tadi masih di harga nggak? Masih di harganya dia nggak? Masih itu. Masih. Jadi orang masih berani guys ajar BRI di 5.600 bahkan di harga 6.000 pun nanti ya kalau BRI tembus 6.000 orang masih mau antri untuk beli. Itu yang bikin harga kayak BRI itu terus naik gitu loh. Ya, termasuk juga BNI BNI Bank Niaga yang lagi naik daun. Tuh 2020 dividennya 44. Naik lagi 94, woi. Naik lagi 115. Tahun depan kira-kira Bank Niaga tuh bakal bagi 252, 143 ya enggak? Betul nggak? Lebih gede nggak dari kemarin 115 143? Lebih gede. Ya nggak? 143.
Ya itu kan berarti yield yield di harga sekarang bagi 1.580. Lu masih dapat 9%, gila, ini yield paling gede nih dari semua bank ya. Yieldnya paling gede 9% coy tahun depan. Hampir 2 kali lipat lu bikin kontrakan. Kira-kira nih kalau ada barang yang nawarin hampir 2 kali lipat lu bikin kontrakan kos-kosan. Pembelinya bejibun nggak ngantri di situ? Bejibun. Karena bejibun mau beli ya otomatis terjadi kenaikan harga. Itu hukum pasar, nggak ada bandar-bandaran, hukum pasar. Hukum pasar aja ya. Big banknya lumayan lagi naik terus nggak ya? Maka kalau dia bagiin 140, 142 ya, pas 143 tadi gue ngitungnya. Maka harga fundamentalnya kan 1.430 dikali 2.860 ya. Nah ini harga fundamentalnya BNGA. Masih di bawah harganya nggak ya? Masih di harganya ya? Masih di harganya, di jauh banget. Bahkan kalau nanti BNGA pun tembus 2.000, masih ada orang yang mau ngantri. BNGA masih bejibun antriannya tuh. Yang mau hajar BNGA di 2.000. Itu guys. Itu logikanya cuman gitu doang. Terjadi kenaikan. Kenapa BTN turun tapi BRI yang lain naik? Ya, demikian juga ini mengaruh semua di emiten-emiten lain. Ini namanya harga secara fundamental ya. Kalau bandar, apapun yang berbau namanya bandar itu dia cuma bisa di market cap kecil. Dan namanya kenaikan yang disebabkan bandar itu nggak bakalan lama. Mungkin dia sempat naik tinggi, habis itu pasti bentaran, roboh, jebret, udah jelas. Nggak ada penopangnya itu mah. Ya. Yang di Sambang ini ada bandarnya nggak ada. Nggak ada, siapa yang bisa bandarin? Nggak ada. Ya, ya itu. Jadi kalau BTN, ya saham BTN, dividen cuma 43. Harga fundamental cuma segini. Ya. Terus sekarang di pasaran harga 1.370, lu cuma dapat yield 3%-an ya. Nggak menarik. Itu aja sih. Ya, jadi gitu doang guys. Logika di balik pasar modal tuh sebenarnya begitu doang. Jual beli gitu. Kenapa ada yang mau hajar BRI 5.600? Kenapa ya? Karena masih worth it. Lu akan memancing pemodal-pemodal besar ya. Orang-orang yang bener niatnya investasi dan duitnya gede-gede loh rata-rata mereka loh. Ada yang 2M, 3M, 5M. Ada. Kalau mereka rame-rame antri di BRI dan Bank Niaga atau yang lain BNI ya. Rame-rame antri dengan duit segitu dan orangnya banyak ya terjadi kenaikan harga lah, Bos. Nah, masalahnya BTN ya jadikan opsi terakhir, paling nggak menarik, udahlah. BTN kalau kita bandingkan nambang ini tuh paling nggak menarik udah. Emang paling nggak menarik udah dari sisi dividen. Jadi dividen yang mempengaruhi harga pasti. Ya. Oke guys, gitu aja ya. Gue harap konten gue ini bermanfaat ya. Hmm. Ya kalau khusus BTN gue ngomong ya semoga. Gue nggak ngerti ya kenapa dia nggak bisa ngasih dividen gede. Kata orang sih karena mungkin untuk mencegah gagal bayar atau gimana. Karena kan dia kredit perumahan rakyat ya kalau gue nggak salah ya. Lebih kayak gitu. Jadi dia cuma bisa bagi kecil ya. Itu gue nggak tahu apakah betul itu atau enggak itu alasannya. Ya lu doain aja mungkin kemudian hari BTN bisa membagikan lebih besar. Ya seperti BNI ya. BNI kan mulai berubah ya. Dulu tuh BNI gue nggak senengnya sama BNI itu dia cuma bagikan 25% guys. Tapi baru tahun ini dia agak ada perubahan. Berani bagikan 40%. Nah, lu doain aja. Mungkin aja BTN one day bisa minimal bagi 40%. Kalau dia bagikan BTN 40% ya jadi menarik. BTN. Gue akuin kalau BTN dia bagikan 40% aja nih ya. 228 kali 40%. 40% aja BTN bagiin ya. Maka dia akan bagikan 91 kan? Betul ya? 91 maka berarti kan kalau di harga sekarang kan lu masih dapat 6,6%, betul nggak? Betul nggak? Orang mau ngantri guys sama BTN. Jadi kan fundamentalnya jadi 910 kali 1.880. Nah kalau BTN bagi 40% maka orang mau ngantri. Rame. Dan berani hajar 1.500, 1.600 berani mereka. Gitu guys, logika di baliknya itu doh. Tapi kalau cuman segini ya 18% ya nggak menarik lah bos. Itu aja sih. Oke gitu aja guys. Semoga konten ini bermanfaat karena datang nggak bisa bohong.